Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena dimanapun berada, kali ini Pena Nusantara akan berbagi kisah tentang apa sebabnya Raden Syahid Kanjeng Sunan Kalijogo sampai diusir dari Kadipaten Tuban. Mau tahu kisahnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Raden Syahid Kanjeng Sunan Kalijogo semenjak dari kecil sudah terbiasa bersosialisasi dengan rakyat kecil atau rakyat jelata. Karena kebiasaan tersebut, Raden Syahid mengerti akan penderitaan yang dialami mereka sehingga terbentuklah jiwa penyayang dan penolong pada sesama. Setelah Raden Syahid menginjak dewasa, Raden Syahid tergugah hatinya dan selalu memikirkan tentang penderitaan rakyat kecil atau rakyat jelata. Pada suatu ketika, karena tak tahan lagi melihat penderitaan yang dialami rakyat kecil atau rakyat jelata, terkadang Raden Syahid mengambil makanan dan uang yang ada di gudang Kadipaten Tuban untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Perbuatan seperti itu sering dilakukan Raden Syahid, tapi lama-kelamaan perbuatan tersebut diketahui oleh ayahnya dan beberapa hukuman pun diberikan ayahnya kepada Raden Syahid dengan harapan agar Raden Syahid tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah menjalani berbagai hukuman dari ayahnya, Raden Syahid berpikir bahwa meskipun ia mencuri barang-barang yang ada di gudang Kadipaten, itu semua belum bisa melepaskan penderitaan rakyat kecil. Daripada Raden Syahid terus-menerus melihat kondisi rakyat kecil yang semakin memprihatinkan, akhirnya Raden Syahid memutuskan untuk memperdalam ilmunya dengan bertapa di tengah hutan. Saat Raden Syahid bertapa di tengah hutan, ia didatangi dua orang perampok yang bernama Wiryo dan Daru untuk meminta harta benda yang dibawa Raden Syahid. Tetapi Raden Syahid tidak mau memberikannya dan akhirnya perkelahian yang sangat hebat pun tak bisa dihindari. Dengan bekal ilmu pencaksilat dan olah kanuragan yang sudah dikuasai Raden Syahid, Raden Syahid dapat mengalahkan kedua perampok tersebut dengan mudah dan akhirnya Raden Syahid tidak jadi bertapa dan memutuskan untuk kembali membantu rakyat kecil dengan cara merampok para saudagar dan orang-orang yang kaya raya. Tetapi Raden Syahid berbeda dengan perampok pada umumnya karena uang atau barang hasil rampokan Raden Syahid tidak untuk dirinya sendiri melainkan dibagi-bagikan kepada rakyat kecil atau rakyat jelata. Dan tak ada seorang pun yang mengetahui kalau uang yang ada di depan pintu rumah mereka adalah uang pemberian dari Raden Syahid karena dalam membagi-bagikan uang tersebut dilakukan oleh Raden Syahid di tengah malam dengan wajah yang tertutup. Karena sepak terjangnya dalam merampok, Raden Syahid terkenal dengan julukan Branda Lokajaya. Seiringnya waktu lama-kelamaan, jati diri Branda Lokajaya pun terbongkar dan menjadi buah bibir masyarakat Tuban dan akhirnya terdengar sampai pada ayahnya yaitu Raden Tumenggung Wilotikto. Mendengar berita seperti itu, sontak Raden Tumenggung Wilotikto sangat marah. Tanpa menunggu lama, Raden Tumenggung Wilotikto didampingi sang istri memanggil anaknya yaitu Raden Syahid untuk ditanyai mengenai berita tersebut. "Hai anakku Syahid, untuk apa kau merampok?" kata Tumenggung Wilotikto. Raden Syahid pun hanya diam saja dan tidak menjawab. Ayahnya bertanya lagi, "Kau gunakan untuk apa hasil rampokanmu, Syahid?" "Maaf ayahanda, saya tidak bisa menjelaskannya," kata Raden Syahid. Karena ia teringat pesan gurunya bahwa kalau membantu sesama tidak boleh diketahui orang lain. Melihat Raden Syahid yang tetap diam dan membisu, kemarahan ayahnya pun semakin menjadi-jadi dan ditendanglah Raden Syahid sambil berkata, "Keluar dari rumahku dan jangan masuk lagi ke kadipaten ini."
Ananda mohon maaf dan mohon doa restu ayahanda dan ibunda. Ananda akan pergi sekarang juga. Ananda akan menjalani hukuman ini, kata Raden Syahid. Ibunya pun berlinang air mata, tak kuasa melihat perpisahan dengan anaknya. Kemudian Raden Syahid mencium kedua tangan orang tuanya sambil berkata, "Ibu, doakanlah aku agar aku senantiasa diberi petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibunya pun menganggukkan kepala sambil menangis dan mengantarkan Raden Syahid sampai ke pintu keluar. Sahabat pena, demikianlah sejarah tentang alasan kenapa Raden Syahid sampai diusir dari Kadipaten Tuban. Semoga menambah manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.